Dimas selalu menganggap perjalanan pulang sebagai bagian paling melelahkan dari hidupnya. Bukan karena jaraknya, tapi karena waktu dan kondisi tubuhnya. Malam-malam panjang di kantor membuat pikirannya kosong, langkahnya ringan, dan perhatiannya tumpul. Ia sering merasa berjalan, bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya sudah hafal arah pulang. Malam itu tidak berbeda, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Stasiun hampir kosong, bukan benar-benar kosong, tetapi sunyi, dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada suara pengumuman, tidak ada langkah tergesa. Hanya dengung lampu tua yang menggantung di langit-langit, dan bau besi bercampur debu yang terlalu lama mengendap. Dimas berdiri sendirian di area tunggu kereta. Tangannya masuk ke saku jaket, kepalanya tertunduk, matanya perih, punggungnya pegal. Ia sudah ingat sejak kelelahan terasa seperti bagian dari dirinya. Lalu sesuatu datang, bukan dengan suara, bukan dengan getaran. Kereta itu meluncur masuk ke stasiun, terlalu pelan, terlalu halus. Seolah tidak digerakkan oleh mesin, melainkan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Catnya kusam, warnanya sulit ditebak, antara coklat tua dan hijau pudar. Lampu-lampu kecil di badannya menyala redup, seperti mata yang hampir tertutup. Tidak ada tulisan tujuan, tidak ada nomor gerbong. Pintunya terbuka sendiri. Dimas ragu sejenak. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan takut, tapi seperti peringatan samar yang datang terlambat. Namun rasa lelah mengalahkan segalanya. Ia melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai gerbong, hawa dingin menyergap. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa lembab dan berat. Seperti menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Bau tanah basah menyusup pelan ke hidungnya. Gerbong itu kosong. Kursi-kursi tua berderet. Di kiri dan kanan, kulitnya retak-retak. Beberapa sobek memperlihatkan busa gelap di dalamnya. Jendela-jendela buram, seolah sudah lama tidak dibersihkan. Lampu kuning redup menggantung di atas, menciptakan bayangan panjang yang tidak wajar. Pantulan Dimas di kaca jendela tampak samar. Wajahnya terlihat sedikit berbeda, lebih pucat, lebih tirus. Ia mengerjak, mencoba menyesuaikan mata. Pintu menutup sendiri. Kereta mulai bergerak. Tanpa suara, tanpa getaran, Dimas duduk di salah satu kursi dekat tengah gerbong. Ia menghela nafas panjang dan memejamkan mata. Hanya sebentar pikirnya, hanya untuk mengistirahatkan pikiran. Namun sebelum ia benar-benar terlelap, sesuatu berubah. Ada perasaan tidak sendiri. Bukan suara langkah, bukan suara duduk, tapi tekanan halus di udara. Seperti ruangan yang perlahan diisi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dimas membuka mata. Kursi di ujung gerbong kini terisi. Seorang sosok duduk diam menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan lampu. Pakaiannya terlihat tua, model yang tidak lagi umum. Tangannya terlipat di pangkuan. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dimas menelan ludah. Dia yakin kursi itu kosong. Sebelumnya belum sempat ia bereaksi. Satu kursi lagi terisi. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Tanpa suara, tanpa pergerakan yang bisa ditangkap mata. Gerbong yang tadinya kosong, kini perlahan penuh oleh sosok manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Mereka duduk tegak, kaku menghadap ke depan. Wajah-wajah pucat dengan mata terbuka. Namun kosong, tidak ada yang bernafas, tidak ada yang berkedip. Beberapa mengenakan pakaian yang sangat tua. Beberapa terlihat rusak, sobek bahkan bernoda gelap. Ada yang lehernya miring dengan sudut yang tidak wajar. Ada yang rahangnya tidak sejajar seolah pernah patah dan tidak pernah diperbaiki. Dimas mencoba berdiri, kakinya tidak bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti ditekan dari segala arah. Nafasnya pendek, jantungnya berdegup keras. Namun suaranya terasa terdiam. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tidak satu pun dari sosok itu menatapnya. Mereka menatap lurus ke depan, seolah Dimas tidak ada. Kereta melambat dan akhirnya berhenti. Pintu terbuka. Di luar bukan stasiun yang dikenal Dimas.
Jalur besi memanjang ke kabut tebal. Bangunan-bangunan tua berdiri miring di kejauhan. Dindingnya kusam, jendelanya gelap, lampu-lampu redup menyala tanpa sumber yang jelas. Udara terlihat pekat, seperti asap tipis yang tidak bergerak. Sosok-sosok di dalam gerbong bangkit bersamaan. Gerakan mereka kaku, tidak alami. Saat mereka berjalan keluar, Dimas melihat dengan jelas kaki mereka tidak benar-benar menyentuh tanah. Mereka melayang tipis, hanya beberapa sentimeter di atas permukaan. Tanpa sadar, Dimas ikut berdiri. Kakinya kini bisa bergerak. Ia melangkah keluar bersama mereka. Begitu berada di luar, udara terasa berbeda. Hampa seolah tidak ada oksigen. Namun ia masih bisa bernafas. Tidak ada suara, tidak ada angin. Bahkan langkah-langkah mereka tidak menimbulkan bunyi. Kota itu sunyi dengan cara yang menyesakkan. Dimas berhenti. Tubuhnya gemetar. Sosok-sosok itu terus berjalan, menyebar ke arah bangunan tua, menghilang ke dalam kabut. Tinggal Dimas sendirian. Atau belum sebuah suara terdengar. Dimas berbalik. Seorang pria tua berdiri beberapa langkah darinya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Separuh wajahnya terlihat rusak, seperti membusuk terlalu lama. Matanya cekung, namun tajam. "Kau masih hidup?" kata pria itu pelan. Itu jarang. Apa ini? Suara Dimas bergetar. "Tempat singgah," jawab pria itu untuk mereka yang tidak pernah sampai. Dimas menggeleng. "Aku mau pulang." Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan. "Semua yang datang ke sini bilang begitu." Yose mulai berjalan, memberi isyarat agar Dimas mengikutinya. Dengan ragu, Dimas melangkah. Mereka melewati bangunan-bangunan tua. Di balik jendela gelap, Dimas merasa ada sesuatu yang mengawasi. Bayangan bergerak pelan, lalu menghilang, kata pria tua itu, mengambil orang-orang yang lengah lelah. Arwah-arwah itu, siapa mereka? Penumpang jawabnya singkat. Dulu sekarang. Dimas berhenti. Apa maksudmu? Dulu dan sekarang. Pria itu menatapnya. Lama mereka pernah hidup. Seperti engkau. Mereka naik tanpa sadar, lalu tidak pernah turun dengan benar. Dimas merasa dadanya sesak. Dan aku juga penumpang, jawabnya. Hanya saja aku sudah terlalu lama di sini. Mereka tiba di sebuah bangunan yang tampak seperti stasiun lama. Dindingnya retak. Atapnya sebagian runtuh. Di dalam Dimas melihat bayangan-bayangan duduk diam menunggu. Jika kau tinggal, kata pria tua itu, kau akan menjadi seperti mereka. Duduk menunggu. Sampai lupa rasanya bernafas. Dimas menggigil. Bagaimana caranya aku keluar? Naik kembali sebelum kau sepenuhnya menjadi milik tempat ini. Tapi kenapa aku bisa kembali? Sementara mereka tidak. Pria itu menunduk. Karena kau belum sepenuhnya menyerah. Suara dari kejauhan mulai terdengar. Bukan suara jelas, melainkan getaran halus di dada Dimas. Seperti panggilan, bayangan-bayangan mulai bergerak. Sosok-sosok pucat perlahan mendekat. Wajah mereka kini menghadap Dimas. Mata kosong itu menatapnya serempak. Pria tua itu mundur. Pergilah. Selagi kau masih bisa merasa takut. Dimas berlari. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksa meloncat masuk ke gerbong, tepat sebelum pintu menutup sendiri. Kereta bergetar hebat, cahaya lampu berkedip, sosok-sosok di luar menjerit tanpa suara. Wajah mereka terdistorsi, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Gerbong gelap, Dimas terjatuh. Ia terbangun dengan nafas terengah. Stasiun ramai, suara orang berbicara. Langkah kaki, pengumuman semuanya terasa. Terlalu keras, terlalu hidup, tidak ada kereta tua, tidak ada kabut. Petugas menatapnya heran. Mas, kamu kenapa duduk di lantai? Dimas tidak menjawab. Tangannya gemetar di dalam saku jaketnya. Langsung merasakan main sesuatu. Ia menariknya keluar. Segenggam tanah basah. Gelap dingin. Malam itu Dimas pulang tanpa berbicara pada siapapun. Sejak hari itu, setiap kali ia terlalu lelah, terlalu kosong, langsung merasakan main sesuatu berdiri sangat dekat di belakangnya,
bukan menyentuh, hanya menunggu. Pesan dari cerita ini adalah, tidak semua yang datang saat kita lelah berniat menyelamatkan. Kadang kelelahan membuka pintu ke tempat yang tidak pernah kita maksudkan untuk datangi. Dan jika suatu hari sesuatu menawarkan jalan pulang yang terlalu sunyi, pastikan kita masih cukup sadar untuk menolaknya.